Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala al muallif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jilani wal Ghazali wal awliyatis sa'atil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Ad-Tibyan fi tafsiri ayatil ahkam Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim, muallif kitab Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wa ala alihi wa ashabihim wa zurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung mawon, kalau enggak salah al-hukmu ar-rabi', halaman 16, al-hukmu ar-rabi'u. Al-hukmu utawi hukum ar-rabi'u kang nomor 4 iku kaifiyatul li'ani wa tariqatihi. Kaifiyatul li'ani carane melakukan sumpah li'an, wa tariqatihi lan carane li'an. Waddahat menjelaskan, nerangaken opo al ayatu piro-piro ayat al karimatu kang mulya, nerangaken tariqatal li'ani ing caranya melaksanakan sumpah li'an, wa kaifiyatahu lan bagaimana ya carane li'an, bisyaklin kelawan bentuk jaliyin kang jelas, wadihin tur terang, wahia utawi kaifiyah atau tariqah iku ayya bada'a yen to mulai sapa az-zauju bojo, fayaqulu monggo ngucap sapa bojo arba'a marratin kelawan petang ambalan, as-sighata ing sighah at-taliyata kang bakal teko, asyhadu billahi inni lasadiqun fima romaituha bihi minaz zina. Asyhadu nyekseni bersaksi sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah
ini sak temene ingsun iku lasodikun yakti wong kang jujur fima ing dalem barang romaitu kang nuduh sapa ingsun ha ing zaujah bihi kelawan ma bayane ma minaz zina saking zina. Caranya melaksanakan sumpalian terlepas ini dilakukan atau tidak di undang-undang kita, tetapi tetap namanya ilmu tetap kita harus pelajari. Caranya adalah laki-laki mengucapkan sighah, ucapan seperti ini 4 kali. Bunyinya asyhadu. Ini kalau kemarin dipandu sama hakim, sama ya mungkin kalau dia ya sama hakim memandu pelan-pelan agar ketika mengucapkan ini benar-benar nggak boleh terburu-buru. Tujuannya dia meyakini benar atas apa yang disampaikan. Asyhadu billahi inni lasadiqun fima romaituha bihi minaz zina. Aku bersaksi dengan Allah bahwasanya aku orang yang benar-benar jujur terhadap apa yang saya tuduhkan terhadap istri saya dengan bentuk zina. Summa yukhtimu mongko nuli mungkasi sapa zauj fil marrati ing dalam ambalan al khamisati kang nomor 5 biqaulihi kelawan ucapan zauj la'natullahi alaihi. Ini nanti berarti bahasanya la'natullahi alayya. Ini karena mencontohkan kok khawatir benar-benar makanya teksnya dibentuk hi. Laknatullah utawi laknate Gusti Allah iku alaihi melarati ing atasi zaud ingkana lamun ono sapa zaud iku minal kazibina saking pira-pira wong kang goro fima ing dalem barang roma kang nuduh sapa zaud ha ing zaujah bihi kelawan ma minaz zina saking zina. Kemudian di terakhir kemarin sama sebelum sumpah ucapan yang terakhir hakim memberikan tekanan. Terus ingatlah hukuman di dunia cambuk walaupun berat itu masih lebih ringan dibandingkan hukuman yang ada di akhirat. Wanita ditekankan, wani siap, baru dibacakan ini la'natullahi alaihi ingkana minal kazibin fima romaha min bihi minaz zina. Ketika laki-laki ini sudah mengucapkan sumpah li'an, baru ditanyakan kepada perempuan, pada istrinya, kamu terima? Kalau dia terima ngakoni zina, maka sang istri kena had zina. Tapi kalau dia ngotot tidak dengan melaksanakan sumpah li'an, maka hukuman had zina batal, digantikan dengan ini. Summatulainu mongko melaksanakan sumpah li'an sopo almar'atu wong wadon fakolat mungkin sepertinya fakolat mongko ngucap sopo mar'ah arba'a marratin kelawan 4 ambalan. Bunyinya asyhadu billahi innahu laminal kazibin fima romani bihi minaz zina. Sang wanita menjawab, asyhadu
bersaksi sapa ingsun billahi kelawan Allah innahu sak temene Zaud bojoku iku laminal kazibina termasuk orang yang bohong fima ing dalem barang Roma kang nuduh sapa Zaud ni ing ingsun bihi kelawan ma minaz zina saking zina. Dia harus mengucapkan ini 4 kali pelan-pelan sambil diingatkan tadi, sebelum yang terakhir diingatkan lagi bahwasanya hukuman di dunia itu lebih ringan dibandingkan hukuman di akhirat. Summa yukhtim tuhtimu mongko nuli mungkasi sapa mar'ah fil marrati ing dalem ambalan al khamisati kang kaping 5 biqauliha kelawan ucapane mar'ah ghadabullahu 'alaiha bendune murkane Gusti Allah iku 'alaiha ing atase mar'ah ingkana lamun ono sapa Zaud iku minas shadiqina termasuk wong kang jujur fima ing dalem barang Roma kang nuduh sapa Zaud ni ing ingsun bihi kelawan ma bayani minaz zina saking zina. Ini tata cara melaksanakan ucapan sumpah li'an. Kemarin ditekankan bahwasanya sumpah li'an ini harus di depan hakim. Di Indonesia diganti dengan sumpah pocong zaman dulu itu ngetop sumpah pocong, bahasanya sebenarnya kurang lebih sama dengan sumpah li'an. Nggak boleh sebenarnya pada dasarnya nggak boleh sembarangan melaksanakan sumpah li'an seperti ini, dan lebih-lebih nggak boleh juga sembarangan menuduh orang melaksanakan zina, qazaf, itu bahaya. Al-hukmu utawa hukum al-khamisu kang nomor 5 an-nukulu iku an-nukulu nakal itu tidak mau anil li'ani saking sumpah li'an hal yujibu ono to mewajibkan apa nukul al-hadda ing had. Orang yang tidak mau melaksanakan sumpah li'an, apakah itu menyebabkan dia kena had? Ikhtalafa berbeda pendapat sopo al-fuqaha'u ahli fikih fima ing dalam barang izana kala tatkalane tidak mau tatkalane nakal sopo ahaduz zaujaini salah sijine bojo loro anil li'ani saking sumpah li'an hal yajibu ono to wajib alaihi ngatasi ahad opo al haddu hukuman ala mazhabaini ing atasi 2 mazhab. Ulama terbagi menjadi 2 mazhab. Apakah yang tidak mau sumpah li'an itu langsung terkena had? Satu, mazhabul jumhur, mazhabnya sebagian besar ulama, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jika disebut jumhur, maka dia berkutat dari 4 mazhab ini. Mazhabul jumhur iku anna zauja sak temene bojo izana kala tatkalane tidak mau ora gelem sapa zaud anil li'ani saking sumpah li'an fa'alaihi mongko iku wajib ing atase zaud haddul qazafi utawi hukuman tuduhan zina. Wa izana kalat lan tatkalane tidak mau sapa zau az-zaujatu bojo wadon anil li'ani saking sumpah li'an fa'alai mongko iku melarat ing atase zaujah haddu zina utawi had hukuman zina. Berdasarkan ini sebagian besar ulama berpendapat ya langsung, jika yang laki-laki tidak mau melaksanakan sumpah li'an ya dia kena had qazaf 80 kali cambukan. Tapi jika istrinya tidak mau melaksanakan sumpah li'an, maka dia harus kena rajam. Wa qala Abu Hanifah,
pendapat yang kedua. Wa qala lan berpendapat sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, pendapatnya izana kala tatkala tidak mau sapa az-zauju bojo lanang anil li'ani saking sumpalian hubisa mongko ditahan hatta yula'inu sehingga dia mau melaksanakan sumpalian au yukadzibu utawa nggoroaken sapa zaud nafsahu ing awak dhewene zaud. Jadi kalau mazhab jumhur begitu dia tidak mau langsung laksanakan had. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah enggak, ditunggu dulu, suruh mikir. Ada dua pilihan, kamu melaksanakan sumpalian atau kamu membatalkan, bukan membatalkan tuduhannya, mengatakan bahwa dirinya bohong. Ketika dia mengatakan saya bohong dalam tuduhan saya, maka dia kena hukuman qadzaf. Jadi ditahan, pilih. Dia mengatakan dia ngawur dalam menuduh atau melaksanakan sumpalian. Kalau dia sumpalian, iya urusannya tadi dengan akhirat, atau dia membohongkan diri, mengatakan bahwasanya dirinya bohong, maka dia kena hukuman had. Iwa izana kalat lan tatkalane orang mau ora gelem sapa almar'atu wong wadon hobisat mongko den tahan sapa mar'ah hatta tulainu sehingga dia mau melaksanakan sumpalian au tukiru utawa ngakoni sapa mar'ah bizina kelawan zina fayuqamu mongko den jumenangaken alai ngatasi mar'ah hina idin ing dalem kono nalikane mengkono tukiru bizina fayuqamu apa al-haddu had, sama ditahan, diberikan pilihan, kamu mau melaksanakan sumpalian atau mengakui bahwasanya dia berzina. Jadi harus ada ucapan. Kalau yang tadi enggak, yang jumhur ulama enggak harus melaksanakan pengakuan. Kalau di mazhab Hanafi harus mengakui. Adillatul jumhur, piro-piro dalili jumhur. Hal istadalla amri dalil sapa al jumhur sebagian besar ulama ala wujubil haddi ing atase wajib had bi adillatin kelawan piro-piro dalil nulakhisu kang ringkes sapa kita ha ing adillah fima ing dalem barang yakti kang bakal teka. Dalil-dalil yang digunakan jumhur. Awalan yang pertama, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala berfirman fi awwalis surati ing dalam awal surah, wallazina yarmunal muhsonati, wallazina utawi pira-pira wong akeh yarmuna kang nuduh sapa allazina al muhsonati ing pira-pira wadon kang baik-baik. Summa atofa mongko nuli ngatafaken sapa Allah alaihi ngatasi ayat hukmal azwaji ing hukume pira-pira bojo. Wallazina utawi pira wong akeh yarmuna kang nuduh sapa allazina azwajahum ing pira-pira bojone fakama mongko kaya oleh anna muqtadha qadfil ajnabiyat natrapine nuduh wong wadon liya iku al ityanu nekaaken bisyuhdi kelawan saksi awil jaldi utawa dicambuk. Fakaza mongko iku kaya mengkono muqtadha qadfil ajnabiyah mujibu qadfil zaujati utawi kang menyebabkan nuduh status qadzafnya nuduh beberapa istri iku al ityanu nekaaken bil li'ani kelawan li'an awil haddi utawa hukuman. Jadi kalau
ini logikanya yang digunakan oleh sebagian besar ulama. Ayat pertama walladzina yarmunal muhsanati, terus ayat selanjutnya walladzina yarmuna azwajahum. Ini satu paket. Karena satu paket dalam kasus yang pertama, orang menuduh zina orang lain, langsung ditanya sama hakim, kamu punya saksi 4 enggak? Enggak punya, maka tidak banyak acara, langsung saja dilaksanakan hukuman cambuk. Begitu juga dengan kasus ini, kasus suami ketemu nuduh istrinya. Rata-rata suami nuduh istrinya zina, nggak mungkin punya 4 saksi. Maka pilihannya kamu melaksanakan li'an atau tidak. Kalau dia melaksanakan li'an, maka bebas dari hukuman qadzaf. Kalau enggak, ya otomatis langsung. Ini logika yang digunakan jumhurul ulama. Sanian, qauluhu ta'ala, sanian mutakan nomor loro iku qauluhu ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, wa yadra'u lan nolak anha saking anha saking imro'ah, saking zaujah, apa al-azab bu siksa, al-azaba ing siksa. Surat An-Nur. Iku la yasihu ora sah ayuroda ingkang ing yen to den karepaken minhu saking kalimat azab, azabal akhirati ing siksa akhirat. Li'anna zauja, karena sak temeni bojo ingkanat lamun ana sapa zauja iku kaziban kazibatan goro, iku kazibatun goro fili'aniha ingkanat kazibatun goro fili'aniha ing dalem li'ane zaujah, lam yazid mongko ora nambahi ing imro'ah sapa apa ali'anu li'an illa azaban kejaba siksa fil akhirati ing dalam akhirat. Wa ing kanat lan lamun ono sapa imro'ah atau zaujah iku shadiqatun jujur, fala azaba mongko ora ono azab alaiha ing ngatasi imro'ah fil akhirati ing dalam akhirat. Fata'ayyana mongko dadi tertentu apa ayura dayang yen to den karepaken bihi kelawan azab iku azabud dunya, siksa dunya. Wa utawi azabul dunya iku al-mazkur kang den tutur fil ayati ing dalam ayat as-sabiqatu kang dhisik, as-sabiqati kang dhisik. Wa hiya utawi ayat as-sabiqah iku qauli ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dalam surat An-Nur ada kalimat azab. Wal yashhad lan becik nyekseni azaba ing azabahuma ing siksane para pezina loro sapa ta'ifatun golongan minal mu'minin saking pira-pira wong mukmin. Wa huwa utawi azabud dunya iku hadduz zina, had zina. Logika yang kedua, dalil yang kedua, kalimat wa yadra'u anhal azab, azab di sini yang dimaksud iku pasti azab dunia, dan azab dunia adalah had zina alias dirajam. Yang dimaksud azab itu ini, bukan azab di akhirat, karena urusan azab di akhirat cukup dibatalkan dengan azab di akhirat itu untuk nanti. Maka ayat ini pasti azab urusannya dengan had zina alias rajam. Salisan, qalu berpendapat wa yu'aitu lan menguatkan haza ing ini pendapat apa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Khawlah maring Khawlah zauji Hilalin bojone Hilal, ar-rajmu utawi rajam iku ahwanu luwe gampang luwe enteng alaiki ing atase sira min ghadabillahi saking murkane Gusti Allah. Pendapat yang ketiga ini dikuatkan dengan
ucapan Nabi terhadap khaulah kemarin sudah dibahas hadisnya. Nabi menggunakan teks kalimat khaulah, ngerti yo rajam iku luwih ringan buat awakmu dibandingkan murka Allah. Ini sebelum sumpah yang kelima ditekankan, karena pada dasarnya Nabi dan para sahabat yang lain itu sudah punya feeling. Ini kalau ngomong feeling, tahu kalau bojone Hilal itu melaksanakan zina, tapi hukum itu berdasarkan bukti dan data, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Walaupun Nabi mungkin nggak suka, feeling berdasarkan data yang jarine wong-wong iya, tapi karena tidak ada saksi, tidak ada bukti, tetap dia ketika melaksanakan sumpalian tidak ada hukum rajam. Lanjut, ini emang rodok hukum sadis lumayan panjang, gak apa-apa dibaca aja ya. Al-hukmu utawi hukum as-sadisu kang nomor 6, hal yufraku ana to den pisah baina sapa apa bainal mutala'inaini antarane wong kang melaknat. Apakah orang yang saling melaknat antara suami istri dipisah alias dipegat? Qadot memutuskan apa as-sunnatu sunnah an-nabawiyatu kang bangsa Nabi, sunnah nabawi memberikan keputusan annal mutala'inaini ing sak temene wong kang bojo saling melaknat iku la yajtami'ani ora bakal kumpul sapa mutala'inaini abadan selamanya. Fa iza tala'ana mongko tatkalane melaksanakan sumpah li'an sapa az-zaujaini wong bojo loro, waqa'at mongko terjadi apa al-firqatu pegatan bainauma ing dalam antarane zaujaini ala sabili takbidi ing atase dalan selamanya. Jadi orang yang sudah melaksanakan sumpalian ini bain selamanya. Jadi kalau orang melaksanakan ada namanya bain kubro. Bain kubro itu sudah mentalak istrinya 3 kali. Dia harus dinikahi orang lain, tapi masih bisa balik lagi. Kalau ini beda lagi, tidak bakal bisa balik selamanya. 5. Berdasarkan hadis ruwiya kang den riwayataken an Ibnu Abbas saking Abdullah bin Abbas annan nabiyya ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al mutala'inani utawi wong loro kang saling melaksanakan sumpalian iku iza tafarraqa tatkalane pisah sapa mutala'inani, bukan iku iza tafarraqa tatkalane pisah sapa mutala'inani iku la yajtami'ani ora bakal kumpul sapa mutala'inani abadan selamanya. Ini hadisnya, orang yang sudah melaksanakan sumpalian tidak akan bisa kumpul selamanya. Rawahu Daruqutni. Wan Ali wa Ibnu Mas'ud lan diriwayatkan salin Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud. Qala dawu sapa Sayyidina Ali lan Abdullah bin Mas'ud, madad uslewat apa as-sunnatu sunnah Allah yajtamia ing yen to ora kumpul sapa al mutala'inani wong kang saling melaksanakan sumpalian. Daruqutni. Wal hikmah utawi hikmah fi zalika tahrim al mu'abbad ing dalem mengkono pengharaman selamanya iku annahu satemene kelakuan qad waqa'a temen-temen terjadi bainauma ing dalem antarane mutala'inani
bayani minat tabaghudi saling benci wa taqatu'i lan saling memutus ma ing barang aujaba kang mewajibkan kang menyebabkan opo al qati'atu terputus bainahuma ing dalam antarane mutala'inani bisifatin kelawan sifat daimatin kang langgeng. Jadi hikmahnya orang yang sudah melaksanakan sumpah li'an ini sudah nggak ada tenggang, wis bencinya itu wis noto, munggo itu sampai balik juga nggak akan baik-baik saja rumah tangganya. Dan waqad ittafaqalan teman-teman sepakat sapa al-fuqaha ahli fikih ala wujubi tafriqi ing atase wajib memisahkan bainal mutala'inaini ing dalam antarane wong kang saling melaknat wa ala annal hurmatalan ing atase sak temeni pengharaman bainahuma ing dalam antarane mutala'inaini iku takunu ono apa hurmah iku muabbadatan selamanya lam yukhalif ora berbeda fi zalika ing dalem mengkono hukum sapa ahadun wong suci. Jadi sepakat bahwasanya karena ini wajib tafriq, artinya walaupun mungkin otomatis bisa, tetapi ada keputusan dari pengadilan. Tadi kan disaksikan pengadilan, maka pengadilan memberikan keputusan takrir tulisan bahwasanya ini pisah selamanya, cerai, ada stempel selamanya, pengharaman selamanya. Ini yang dimaksud, harus ada seperti itu pencatatan. Fazahab walakinnal fuqaha lan tetapi ini para ahli fikih iku ikhtalafu berbeda pendapat sapa fuqaha mata kapan taqau jatuh opo al firqatu talak bainal mutala'inaini ing dalam antarane wong kang saling sumpalian. Cuma ahli fikih beda pendapat kapan jatuhe talak itu alias pisah itu. Fazahaba mongko berpendapat sapa Syafi'i Imam Syafi'i rahimallah ila annal firqata mari satemene pisah iku taqau jatuh bi mujarradi li'ani zauji kelawan semata-mata li'ani bojo wahdahu sijine wahdahu halis ijene zaud walau lam tulain walaupun orang melaksanakan sumpalian sapa az-zaujatu bojo wadon. Mazhab Syafi'i begitu sang suami melaksanakan sumpalian talak itu sudah jatuh. Wa zahabalan berpendapat sapa Malik wa Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal fi ihdar riwayataini ing dalam salah siji riwayat loro anhu saking Imam Ahmad ila annal firqata maring sak temeni pisah talak iku la taqau ora jatuh illa bili'anihima kejaba kelawan sumpah li'ani wong loro jami'an halis kabehane. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali ini harus dua-duanya sumpah li'an baru jatuh talak. Kalau cuma laki-laki belum. Wazabalan berpendapat sapa Imam Abu Hanifah wa Ahmad lan Imam Ahmad. Jadi di pertama Imam Ahmad punya mungkin kurang lebih ada qaul qadim dan qaul jadidnya. Wa Ahmad fi riwayatihi ing dalam riwayati Ahmad al-ukhra kang liyane ila annal firqata mari sak temene pisah iku la taqau ora jatuh apa firqah illa bitamami li'anihima kejaba kelawan sempurnane li'ane wong loro wa tafriqul hakimi lan misahnoe hakim bainahuma ing dalam antarane wong loro. Mazhab Imam Abu Hanifah tidak, dan mazhab Imam Ahmad di qaul yang lain enggak, harus berdasarkan keputusan pengadilan. Tanpa itu mereka belum jatuh.
Ini ada berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i enggak, ini statusnya sama dengan talak. Talak itu cukup ucapan suami. Talak itu cukup ucapan suami. Mazhab Syafi'i. Ini makanya sering saya ngomong hati-hati dengan ucapan talak. Mazhab Syafi'i ucapan saja jatuh. Nah, punten. Amma hujjatus Syafi'i, anapun hujjai mazhab Syafi'i. Fahiyya mongko utawi hujjah iku annal firqata sak temeni pegatan iku hasilatun iku hasil bil qauli kelawan ucapan fayastaqilu mongko dadi pisah biha kelawan firqa apa qaulu zauji ucapane bojo wahdahu hali ijene qaul katolaki koyo talak wala taksira lan ora ono pengaruh lili'ani zaujati maring sumpah liane bojo wadon illa fi daf'il azabi kejaba ing dalem nolak hukuman an-nafsiyah saking awak dhewe ni zaujah kama qala ta'ala kaya dawuh Gusti Allah taala wa yadra'u anhal azab fadalla mongko nuduhaken ala annahu maring ing atase sak temene kelakuan iku la ta'sira ono pengaruh lili anil mar'ati maring sumpaliane wong wadon illa fi daf'il azabi kejaba ing dalem nolak hukuman an-nafsiyah saking awak dhewe mar'ah. Menurut mazhab Syafi'i li'an itu sama dengan tolak. Begitu ucapan li'an maka jatuhlah talak. Dan dalam kasus li'annya istri itu nggak ada pengaruh sama sekali. Itu sumpah li'annya istri hubungannya sama agar dia tidak kena hukuman rajam. Amma hujjatu Malik, sedangkan hujjah Imam Malik fahiyah mongko utawi hujjah iku anna syariah yang satemene wong kang mensyariataken yaitu Gusti Allah iku qad amara teman-teman merintahaken sapa syari bitafriqi kelawan nisahaken bainal mutalla'inaini ing dalem antarane wong kang saling melaknat wala yakunani lan syari di sini Nabi karena ini berdasarkan hadis Nabi la yakunani ora ono sapa mutalaina ini bili'ani zauji kelawan sumpaliane bojo wahdahu ijene zaud wa idon lan halipot lan padha karo layakunani mutalaina ini lawaqaat lamuno jatuh apa al firqatu pisah bili'ani zauji kelawan sumpaliane bojo la asbahat mongko yekti dadi apa al mar'atu wong wadon iku ajnabiyatun wong liya anu saking rajul fatakunu mongko ana apa al mulainah fatakunu mongko ana apa al mulaina wong kang melaknati iku ajnabiyatun wong liya anu saking rajul waqat aujabalan teman-teman wajibaken sapa Allah Gusti Allah al-li'ana ing li'an baina zaujaini ing dalem antarane wong suami istri. Argumennya Imam Malik bahwasanya Nabi itu memerintahkan syari itu Nabi Allah dan Rasul memerintahkan untuk memisahkan antara dua orang yang saling melaknat dan karena ini mutalainan tidak cukup dengan sumpah li'ane bojo maka lagi ditambah jika terjadi pisah gara-gara sumpah li'ane suami maka ketika suami melaksanakan sumpah li'an posisi istri itu kan otomatis kalau sudah talak posisi istri itu sudah bukan istri. Kalau dia bukan istri
maka statusnya dia sumpaliannya orang lain. Padahal di ayat ini menggunakan kalimat baina zaujaini, artinya logikanya nggak cukup, harus dua. Amma hujjatu Abu Hanifah wa Ahmad, anapun hujai Abu Hanifah lan Imam Ahmad. Faya mengko utawi hujjah iku anal firqata sak temene pisah iku la tahsulu ora hasil illa bitamami li'anihima, kejaba kelawan sempurnane li'ane wong loro, wa tafriqil hakimilan misahkakene hakim bainahuma ing dalam antarane wong loro, amaran krana ngamalaken bisunnati kelawan sunnah al-mutahharati. Fa fi hadis Ibnu Abbas as-sabiq, mongko iku ing dalam hadisnya Abdullah bin Abbas kang dhisik, fa farraqa mongko misahaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma ing dalem antarane wong loro. Ini hadis tentang hilal dengan khaulah. Wa hadza utawi iki yaktadi natrapi apa hadza annal firqata ing sak temene pisah iku lam tahsul ora hasil qablahu ing dalam sadurunge qaul Rasulullah atau tafriq Rasulullah. Wali annal li'an lan kron sak temene li'an iku nauun macem minal hudud saking pira-pira had, wal hududu utawi had innama yujriha nama yudriha yang sak temene melaksanakan ha ing hudud sopo al hakimu hakim, fala buddha mongko ora kena ora izan ing dalem mengkono innama yajril hakim min tafriqil hakimi saking misahakene hakim. Wala'alla hadzar ya lan menawa inilah pendapat huwa ya ra'yu iku ala sahu kang luwih sahih wal arjalan lebih kuat. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Di dalam hadis itu ada kalimat fafarraqa Rasulullah. Itu artinya bukan hanya sekedar sumpalian, tetapi ada keputusan dari Rasulullah. Ini dan kiasnya adalah Rasulullah kembali ke hakim, harus ada keputusan pengadilan bahwasanya ini pisah secara permanen. Dan menurut pendapat inilah sepertinya yang paling sahih dan paling kuat. Ini terlepas dari mungkin hati-hatinya secara pelaksanaannya pada dasarnya pendapat mazhab Syafi'i. Jadi begitu sumpalian ya wis pisah, tapi belum putusan pengadilan. Yang paling kuat adalah sampai putusan pengadilan maka itu pisah selamanya. Kurang lebih mengatakan monggo barangkali ada pertanyaan dan bebas, karena lagi-lagi ini bahasan yang bisa jadi tidak terjadi di Indonesia saat ini, walaupun mungkin suatu saat akan terjadi, wallahu a'lam. Monggo. Mik. Nah, saya tanya sesuai kisah nyata ini. Kemarin saya mau tanya hukum ini, insya Allah masih di dalam pernikahan. Hukum mempoligami atau saya diwali. Seorang suami mempoligami keponakan istri, adik keponakan istri. Setelah itu mempoligami bule atau bibi dari istri. Ini hukumnya gimana?
ini nggak boleh. Berdasarkan kalau konteks ayatnya itu tidak boleh, ayat kalau nggak salah, tidak boleh mengumpulkan dua saudara, rabi ambek istri ambek bae utawa adik ipare. Itu ayatnya. Hadisnya ditekankan, ditambahi hadis, ini nggak boleh mengumpulkan. Ini kasusnya karena mengumpulkan wanita dengan amatiha, BBE, itu jelas nggak boleh. Bisa jadi ini akhirnya ini kalau di teks hadisnya itu nggak boleh sama wanita sama bibinya. Dikiaskan juga dengan keponakannya karena masih satu darah, nggak boleh dikumpulkan. Kalau sama misanannya beda lagi. Karena misanan itu kan dalam tanda kutip bisa dinikahi statusnya. Tapi kalau bibi dan keponakan itu kan nggak boleh dikumpulkan. Kalau diganteni boleh. Kalau poligami namanya dikumpulkan. Ini mohon maaf, saya ulang barangkali mungkin biar jelas. Ada kasus, pertanyaannya ada kasus orang menikahi istri, terus mungkin BBE pingin gabung ben hartanya gak bisa dan sebagainya, akhirnya BBE juga dinikahi, keponakannya juga dinikahi. Hukumnya gimana? Nggak boleh. Bukan nggak boleh menikahi bibinya, tetapi yang tidak boleh adalah mengumpulkan antara istri dengan teks ayatnya itu dengan kakak, dengan saudara kandungnya istri. Teks hadisnya tidak boleh mengumpulkan istri dengan bibinya, bukan bebek, bibinya. Dan teks kiasnya karena bibi juga nggak boleh, keponakannya juga nggak boleh, kurang lebih mengatakan nggak boleh. Monggo yang lain. Ini yang lain tidak harus kasus sumpah li'an, karena sumpah pocong itu sudah nggak musim di sini. Hah? Pocong. Sekarang itu setane wedi. Kalau dulu kita takut setan, sekarang setane lo wedi. Wedi. Kalau katanya orang Jawa munggahi atau ngeduni, itu kan bisa. Soalnya tidak pengaruh. Iya, kalau ngeduni atau munggahi kan menunggu meninggal. Ini kalau bercerai sama saja. Nggak apa-apa. Karena nggak mengumpulkan. Menikahi kakak ipar atau adik ipar setelah pisah, baik pisah mati maupun cerai biasa boleh, tapi setelah pisah. Yang nggak boleh itu mengumpulkannya. Monggo. Mengumpulkan tak boleh, saya dijauhkan. Gimana maksudnya? Mengumpulkan itu bukan berarti dalam bukan posisi fisik. Bukan, mengumpulkan itu mengumpulkan dengan akad. Mengumpulkan dengan akad. Jadi, kalimat la yajtami'an ini kumpul akad. Akad itu kan tali. Jadi antara istri misalnya ini tak taleni, yang lain tak kumpul podo ambek tak taleni, walaupun posisinya yang satu di sini, yang satu di Amerika, bukan fisik tapi tali akad ini yang nggak boleh. Kurang lebih ngoten. Terus masalah yang membatalkan putusan
saya dengan mertua saya perempuan termasuk batal atau enggak? Atau sebaliknya, dengan diri saya dengan orang tua saya laki-laki? Ini kalau nggak salah waktu itu kita bahas, saya awalnya bilang, bahkan termasuk kakak ipar pun awalnya bilang nggak batal. Ternyata kita pernah baca batal. Yang muhrim terbatas itu pada dasarnya mertua, tergantung ya, mertua bisa jadi nggak batal, tapi lagi-lagi pendapat mazhab Syafi'i yang konkret pun, jika mempunyai potensi syahwat batal. Mazhab yang lain kan patokannya tidak batal, tapi mazhab Syafi'i itu semua batal pada dasarnya, kecuali yang tidak mempunyai potensi syahwat. Anak gitu, anak kan nggak punya syahwat, potensi syahwatnya itu sangat rendah, kebacut nih ono bapak syahwat tambah anake, utawa ibuke potensi, karena dan ini potensi syahwatnya sangat rendah. Nah kalau yang mertua itu potensi syahwat bisa jadi sangat besar loh. Zaman saiki jare ini mang, zaman saiki kadang-kadang kalau ada cerita-cerita yang mohon maaf selingkuh sama mertuanya sendiri itu terjadi loh di beberapa media, maka potensi syahwatnya sangat besar. Dan jika itu terjadi ya batal. Bahkan mazhab Syafi'i yang ketat kabeh wis batal. Termasuk anak jika memang mempunyai potensi syahwat. Berarti ukurannya dari syahwat tadi. Iya, potensi. Masalahnya kan ada kata-kata istilah nggak ada bekas mertua, bekas anak. Oh, iya. Memang itu pentahriman selamanya. Mertua begitu kita menikahi anaknya, mertua itu selamanya tidak boleh dinikahi. Beda sama menantu menikahi anak pangkon, anak kualon. Jadi kita menikahi istri, maka mertua ibunya itu haram, otomatis begitu akad nikah ibunya langsung haram. Tapi kalau anak gawane bojo jika menikahi istri delok anake sudah akad, lho kok anake teko ayu, sebelum istrinya dikumpuli anaknya boleh dinikahi. Kalau orang tua mertua begitu akad mutlak. Tapi kalau anak harus dikumpuli bojone dulu atau tidak. Memang tidak ada mantan mertua mutlak, tapi lagi-lagi zaman sekarang untuk menghindari, mazhab Syafi'i itu banyak kelas. Ada yang kuat mutlak, selama mempunyai potensi mutlak, sentuhan itu membatalkan wudhu mutlak kabeh pokoknya wong wedok. Mazhab Syafi'i yang ketat nggak boleh, semua batal. Wis siapapun itu, pokoknya wong wedok batal. Itu mazhab yang Syafi'i yang ketat. Ada lagi yang memang agak boleh selama tidak ada potensi syahwat. Yang ketat, mazhab Syafi'i yang ketat nggak boleh semuanya. Bahkan apapun itu yang mempunyai potensi syahwat. Jadi pertama, mazhab Syafi'i yang paling ketat, semua perempuan batal. Kedua, ada yang agak longgar, gak batal selama gak ada potensi syahwat. Ini yang muhrim loh ya, bukan muhrim selamanya. Walaupun muhrim selamanya tetap membatalkan apa? Kenapa? Ya namanya manusia, agar dalam tanda kutip ya kok digawe sembarangan pun. Ada sebuah kasus seandainya saya mengambil
anak sendiri yang pernikahan, terus sudah besar, terus saya nikah sendiri, istri saya sudah meninggal, terus saya nikah dengan anak angkat saya tadi gimana? Secara etika enggak, tapi ya memang kalau memang anak angkat itu ya orang lain, pada dasarnya nggak apa-apa. Pada dasarnya nggak apa-apa, walaupun menentang umumnya. Kenapa? Dan ini juga di stigma ini dipatahkan sendiri sama Nabi. Cuma kasusnya bukan anak angkat Nabi, istrinya, istri anak angkat. Zaid itu kan diangkat Nabi sebagai anak dalam tanda kutip. Saya lupa Zaid bin Sabit atau Zaid bin Harisah, saya lupa. Zaid ini sudah diangkat sebagai anak, bahkan dulu sebelum ketahuan bapak Sopo, Zaid itu sudah langsung Zaid bin Muhammad. Zaid itu bin Muhammad, saking ngetope. Wis koyo anak, wis koyo anak. Orang Arab tahunya Zaid bin Muhammad. Sampai suatu saat ketemulah orang kabilahnya, oh iki anake ini, sehingga nama turunlah maka Muhammadun Abu Ahadin. Jadi itu salah satu teks hadisnya, sehingga dipisahkan namanya, walaupun dia wis koyo diakoni anak, tetap statusnya dia nasabe anak wong liya. Stigma itu Zaid yang stigma sudah koyo anak dhewe itu lekat banget. Koyo anaknya Nabi, koyo putrane Nabi. Lekat banget. Maka suatu saat Zaid ini nikah sama Siti Zainab. Seingat saya, nanti mohon maaf, menikahlah Zaid sama Siti Zainab. Perintah Allah agar ini lekatnya. Zaid ini akhirnya menceraikan Siti Zainab, dan Siti Zainab setelah selesai masa iddahnya dinikahi sama Nabi. Menikahi anak menantu angkat. Menikahi menantu anak angkat. Nah, sembuh bagaimana Pak? Menikahi mantan menantu anak angkat, sehingga ini dalam tanda kutip anak angkat itu orang lain. Kalau itu anaknya putranya Nabi kan otomatis nggak bisa dinikahi. Ini stigma ini berat mungkin versi Nabi, dan pada waktu itu saya bisa membayangkan jika saya yang dalam posisi seperti itu pasti berat loh, posisi baik Nabi, Siti Zainab maupun Zaid, ini berat loh. Ini sudah menjadi etika standar waktu itu. Koyok anak dewi dinikahi, mungkin saiki nikahi anak punguti sendiri tuh yo bisa dibayangkan para netizen itu seperti apa gitu loh. Lah netizen zaman sekarang, netizen dulu itu kan zamannya orang munafik. Munafik itu lebih para munafik itu netizen zaman sekarang. Mohon maaf kalau saya bilang netizen itu ada yang netizen lurus, ada netizen itu golongannya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu netizen era Rasulullah. Itu nggak, masya Allah, bahaya sekali. Dan saya bisa membayangkan bagaimana kondisi psikologi Nabi jika bukan perintah Allah, berat sekali itu. Lawan netizen loh. Cuma netizen sekarang zaman dulu Abdullah bin Ubay bin Salul, berat sekali. Tapi boleh standarnya, kalau jawabannya boleh, walaupun itu melawan netizen itu. Monggo. Ya kalau nonton nanti disempurnakan sama Ustaz Zen.
Wal akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa istiqomah. Yang berkali-kali ya sudah ngomong kajian tentang fikih munakahat ini sangat jarang ya. Biasanya ngaji yang diniyah paling itu bab haji mari. Kati bab muamalah jual beli banyak yang tidak terjadi hari ini, akhirnya gak dikaji, sak munakahat gak dikaji. Yang kedua, Syarif ini pakai banyak rujukan dari Imam Syafi'i. Untuk yang lain-lainnya bisa di luar forum, karena ini kita pakai pengeras, lebih banyak pakai Syafi'i yang terlalu ikhtiyat, terlalu hati-hati. Sojok ini nguatiri. Walaupun kita pakai 4 mazhab ya tadi itu, 4 mazhab kita masih banyak peluang gitu loh, tapi di luar forum aja. Seperti tadi ambek mortuo, ya kok iso batal iki piye? Iku ikhtiyat aja tadi. Artinya kita bedakan bahwa dia haram dinikahi, tapi kok yang batal no? Ya kehati-hatiannya aja gitu loh ya. Terus ya apa peluang-peluang ini kok di luar forum sampe takon. Kurang jelas bisa jagongan takon detail. Ya apa sampe takon sak katoke wis ngono wis. Sampe nubar durung, maksudnya dubar sampai sampe ngerti. Sampe kejar sampai sampean memahami bahasanya teks syariat itu, teks kitab itu atau teks hadis itu, sampai ngerti oh gitu maksudnya gitu loh ya. Mungkin di forum ini ketika beliau menjelaskan jangan kurang mudeng, nanti dikejar di luar forum, dikejar sampai sampean memahami gitu loh ya. Itu soalnya kemang kayak gak paham ngumpul no, dipikir kumpul sak jero omah ngono ta. Nek karep ngumpul sak jero omah supaya halal pegatan situ ngono lho carane ngono maksud iku ya. Wis dipegat itu berarti wis gak kumpul ngono lho. Nah, itu maksud saya seperti itu contoh kasus kan seperti itu ya. Nah, sekali lagi contoh lian sumpah kita juga jangan main-main, entah benar apa enggak. Yang jelas kemarin ada viral orang yang habis sumpah intinya bohong laknat Allah pokoknya gak ngerti, pokoknya sumpah nggawa Quran beritai 2 hari kemudian meninggal dan sebagainya. Intinya ayo kita tetap jaga lesan, kebetulan kemarin di Riyadh hadis muni cukuplah dia dianggap orang yang suka bohong ketika apa yang dia dengar dia komentari. Krungu didik dikomentari, opo itu komentari. Cukuplah dia dianggap orang yang suka bohong. Nek senengane ngomentari apa yang dia dengar. Kayak kita jaga lesan kita. Mugi mawon kita tambah istiqomah dan senantiasa dijaga oleh Allah lesan kita, mata kita, telinga kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang berbau maksiat. Al-Fatihah.